dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, saya selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran deep learning yang nantinya akan dilakukan pada tatap maya berlangsung. Nah, untuk memudahkannya saya sudah membuat produk berupa infografis yang berisi tentang materi bela negara yang nantinya untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian nanti siswa saya suruh untuk membuat suatu produk berupa infografis yang bertemakan bela negara. Nah, seperti ini ya, harus mencakup gambar-gambar yang sesuai dengan tema, lalu harus sesuai dengan warna, sehingga serasi terlihat lebih menarik. Nah, untuk tugasnya sendiri nanti siswa secara berkelompok. Karena jumlah siswanya sangat minim, sehingga saya memutuskan untuk membuat satu kelompok saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan mengenai tugasnya, sehingga siswa sudah mengumpulkannya, tinggal nanti mereka mempresentasikannya saja. Nah, ini adalah produk yang telah dibuat oleh mereka sama-sama dengan kelompoknya. Bentar. Nah, seperti ini. Nanti untuk penilaiannya sendiri, saya akan menilai pada tatap maya berlangsung, sehingga nantinya saya akan sekalian mengevaluasi terkait dengan produk yang telah mereka buat. Seperti apa saja yang masih kurang, sehingga mereka mengetahuinya. Sebetulnya sudah bagus, namun untuk lebih jelasnya nanti saya akan mengevaluasi secara langsung agar mereka mengetahui di mana letak kekurangan dan kelebihan dari produk yang telah mereka buat. Untuk tatap mayanya seperti biasa, saya menggunakan aplikasi Zoom-As yang nantinya akan saya share juga linknya pada 10 menit sebelum pembelajaran berlangsung, seperti pada pertemuan sebelumnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi tentang bela negara. Sebelum kita membahas ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi bela negara. Bentar ya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan bela negara. Oke. Yang pertama ada pengertian dan hakikat dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Kemudian yang dimaksud dengan hakikat bela negara adalah sikap taat dan patuh setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Selanjutnya ada fungsi dari bela negara. Yang pertama merupakan kewajiban setiap warga negara, setiap orang memiliki hak dan kewajibannya. Salah satunya hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, mempertahankan dari berbagai ancaman. Lalu yang ketiga, menjaga keutuhan wilayah. Selanjutnya, ada contoh upaya pembelaan negara di lingkungan sekolah. Yang pertama, mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Kedua, menjaga nama baik sekolah dan dengan tidak melakukan tindakan kriminal yang negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, memberdayakan budaya disiplin dan cinta kebersihan di sekolah. Lalu yang keempat, menghormati guru dan kepala sekolah. Yang kelima, saling mengingatkan siswa agar taat aturan dan tidak melanggar aturan sekolah.
Selanjutnya, contoh upaya bela negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan sistemling. Lalu yang kedua, memberdayakan budaya gotong royong, mengembangkan sikap toleransi, meningkatkan kesatuan dan persatuan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, menciptakan suasana lingkungan yang aman dan tentram. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Nah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan mengenai nanti pada saat minggu depan kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Tugasnya itu berupa infografis seperti tadi yang sudah Ibu katakan ya materinya. Nanti kalian tinggal membuat produknya saja berupa infografis sesuai dengan tema tersebut. Harus termasuk dengan gambarnya, lalu warnanya harus disesuaikan karena siswanya jumlahnya sedikit. Jadi kelompoknya kita dibuat satu kelompok saja ya. Kalau begitu, pada pertemuan kita pada kali ini sudah berakhir ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti kalian sudah paham ya. Oke, cukup sekian pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tugas yang kemarin sudah saya jelaskan, kalian harus membuat produk berupa infografis yang berisikan tentang tema bela negara. Karena kalian sudah menentukan, sekarang kalian tinggal mempresentasikannya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Silakan siapa yang mau menjelaskan? Baik Bu, saya Bu. Boleh. Yang pertama yaitu bela negara. Pengertian dari bela negara itu sendiri yaitu bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap pada negara kesatuan Republik dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga kelangsungan hidup yang seutuhnya. Fungsi bela negara itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama mempertahankan dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah, dan yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara. Kemudian adapun contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan tindakan kriminal yang negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan kepala sekolah taat aturan dan tidak melanggar sekolah. Sepertinya Mariani sedang ada kendala di jaringan ya. Silakan siapa yang akan memberikan? Boleh saya bantu, Bu? Silakan. Baik, contoh bela negara di lingkungan sekolah yakni yang nomor 3 memperdayakan budaya disiplin dan cinta kebersihan di sekolah, yang keempat menghormati guru-guru dan kepala sekolah, dan yang kelima saling mengingatkan sesama siswa agar taat aturan dan tidak melanggar aturan. Kemudian untuk upaya bela negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada ikut serta dalam kegiatan siskambling, yang kedua memberdayakan budaya gotong royong, yang ketiga mengembangkan sikap toleransi beragama dan enggang bersama,
Dan yang keempat, meningkatkan kesatuan dan persatuan di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, menciptakan suasana lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Ibu, maaf. Tadi ada sedikit gangguan jaringan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Karena lagi hujan juga kan, sama Ya. di rumah ibu juga. Iya, Bu. Di sini hujan. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya sudah, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, karena kalian telah mengambil pimpinan tadi dengan cepat juga, sekarang ibu langsung memberikan penilaian saja ya kepada kalian. Oke, dari segi tulisan cukup rapi, namun dari segi materi ada beberapa yang kelewat. Nah, seharusnya di bagian yang pertama ini bukan hanya pengertian, tetapi harus mencakup terhadap hakikat bela negara. Di sini kalian tidak memasukkan jumlah ya. Lalu di bagian fungsi bela negara, nah di bagian kewajiban setiap warga negara seharusnya kalian menyebutkan tentang dasar hukum terkait dengan kewajiban dan hak warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk contoh bela negara dan juga untuk ininya kalian sudah sangat baik sekali. Jadi nilai yang sudah diberikan 85. Oke, hanya itu saja yang ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Terima ilmunya kasih, Bu. bermanfaat ya. Amin.